Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita tidak bisa menyembah Tuhan, kita tidak bisa melayani Tuhan kalau kita tidak kenal Dia. Kita nggak bisa respect sama Tuhan kalau kita tidak kenal Dia. Coba lihat saya, semua lihat saya. Kita tidak bisa setia sama pasangan hidup kita kalau kita nggak mencintai pasangan hidup kita. Kita tidak bisa sungguh-sungguh bisa ngerti perasaan pasangan hidup kita sampai kita kenalin dia maunya apa, sampai kita bergaul sungguh-sungguh dengan dia, sampai kita benar-benar ngerti, kita ngobrol, kita berbicara dengan pasangan hidup kita. Akhirnya kita ngerti sih maunya apa sih pasangan, nggak sukanya apa, dia nggak sukanya apa, kesenangannya apa, baru kita ngerti. Kita dengan Tuhan pun sama. Kita harus mengalami pengenalan dengan Tuhan. Kenal secara pribadi, bukan kata pendeta, bukan kata orang lain. Jadi kita kenal Tuhan itu karena kita sendiri benar-benar mengalami Tuhan. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan sebagai benar-benar Tuhan dan Raja, baru kalau kita datang kepada Tuhan itu bisa nyembah. Kenapa kok kita kalau datang kepada Tuhan nggak bisa nyembah? Karena kita nggak kenal Tuhan sebagai Raja. Kalau kita kenal Tuhan sebagai Gembala, kita akan tahu bagaimana tunduk sama pemimpin dan ngikutin Gembala itu. Kalau nggak nanti mencari sendiri, terkam sama serigala. Kalau kita kenalin Tuhan sebagai guru, kita akan belajar banyak, kita akan serap banyak pengajaran-pengajaran, kita serap banyak ilmu-ilmu. Kalau kita kenalin Tuhan sebagai Bapak, kita akan tahu bahwa semua kebutuhan kita akan disiapin, dicukupin. Kita akan dapat kasih sayang yang lebih. Kalau kita kenal Tuhan sebagai Bapak, kalau seandainya kita bikin kesalahan, Bapak tetap mengampuni. Tidak ada Bapak itu mau gebukin anaknya sampai mati, tidak ada. Kita datang kepada Dia dan Dia pasti akan mengampuni. Kalau kita kenal Tuhan dan kita bikin kesalahan, kita kenal Tuhan sebagai Bapa, kita bisa datang kepada Tuhan dan dengan kasih karunia-Nya Dia ampuni segala dosa kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sebagai penyembuh, Allah Jehovah Rafa, kita sakit Tuhan pasti akan lakukan kesembuhan. Karena kita mengalami Tuhan, kita kenal Tuhan. Tuhan itu banyak karakternya. Tuhannya satu tapi karakternya banyak. Nama Tuhan itu ada 33 nama Tuhan. Semuanya punya arti dan tujuan. Untuk kita kenal Tuhan, dari juru selamat, Tuhan penyelamat, sampai jadi Tuhan Raja, itu ada proses yang lama. Jadi kita harus mengalami Tuhan, kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan sebagai Raja, kita tahu menghormatin Tuhan sebagai Raja itu kita hormatin. Kita datang kepada Dia membawa persembahan yang terbaik karena Raja. Di dalam kitab Ester itu lambangnya adalah Ahasiweros. Kalau kita datang kepada Raja dan Raja tidak berkenan, diacungkan tongkatnya dan dibunuh, penggal kepalanya. Bukankah itu terjadi dengan Musa ketika dia disuruh Tuhan tunjuk tongkatnya kepada batu karang dan dia pukul, akhirnya Musa kena hukuman yang sangat fatal sekali, dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dan itu juga terjadi sama Usa ketika tabut perjanjian Allah mau roboh di bawah kereta dan dia coba topang, dan apa yang terjadi? Dia mati disambar hadirat Tuhan. Hal yang sama, itu kan perjanjian lama Pak. Perjanjian baru ada namanya Ananias dan Safira. Dia jual tanahnya sendiri kok. Tapi dia tidak tahu bahwa Tuhan hadiratnya begitu kuat. Dia datang sebagai Raja. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, pandangan matanya Petrus pun menyembuhkan orang sakit. Bayang-bayangannya orang lumpuh berjalan, pandangan matanya saja. Mas perak tidak ada padaku, ya apa yang aku punya? Lihat, apa yang punya aku berikan kepada orang lumpuh berjalan. Itu Tuhan begitu real dan dahsyat. Kalau kita kenalin Tuhan sebagai Raja, real, itu pengalaman dengan kita.
Apa yang diseringkan tadi, apa yang kita sharingkan, itu adalah proses pembelajaran bagaimana kita mengalami Tuhan secara pribadi, kenal Tuhan sebagai pribadi. Kita akan begitu respect dan hormat dengan Tuhan kalau kita kenal Tuhan sebagai Raja. This is a real king. Karena kitab Wahyu dijelaskan, di kitab Wahyu dijelaskan, Wahyu 11 ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Tuhan akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan kita kenali karakter Raja itu seperti apa. Kita datang kepada Raja mesti hormat, dengan pola, dengan tata krama, dengan protokoler, dengan sikap, dengan cara berpakaian. Kalau kita datang kepada Raja, datang dengan pakaian gembel juga akan diusir sama pengawal ini. Ngapain ini orang seperti ini? Ngerti nggak? Kita datang menghadap Tuhan, kenali Tuhan sebagai Raja. Kita mesti dengan pakaian yang bersih. Jangan pernah datang kepada Tuhan dengan dosa. Sebelum datang kepada Tuhan dan kita punya kelakuan salah di hadapan Tuhan, datang minta ampun dulu. Darahnya membasuh kita. Bahkan di perjanjian lama pun ada tabut perjanjian. Orang untuk bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu harus melewati tahapan. Itu imam besar saja. Harus lewat pelataran, di kolam pembasuhan. Dia minta ampun, dosanya harus diampuni. Dia masuk ke ruang kudus dan akhirnya ruang Maha Kudus. Dan itu pun kalau dia menghadap Tuhan, kedapatan dia berdosa, mati mendadak. Itu gambarannya apa sih, Pak? Tahu nggak, Tuhan yang kita layani Dia adalah Raja segala raja yang kita mesti hormat dan respect. Kenapa kita kalau nyembah Tuhan itu tiba-tiba kita ngalamin Tuhan dan kita begitu respect dan hormat, sampai kadang kalau kita tutup mata kita takut menutup mata kita karena kita hormatin Tuhan. Saya belajar sama beberapa hamba Tuhan yang dia respect dan hormatin Tuhan waktu dia ibadah, dan tidak heran manifestasi kuasanya luar biasa. Tahu gak kenapa saya ngomongnya agak keras? Kenapa saya itu punya komitmen dengan kuat dengan firman Tuhan itu begitu keras? Kenapa saya menghargai Tuhan itu begitu keras? Karena saya pernah orang yang pernah mengalami ditinggalkan Roh Kudus. Urapan gak kerja. Waktu saya muda, urapan itu powerful sekali. Powerful sekali. Urapan itu powerful, kuasa Tuhan begitu real dan nyata. Dan ketika saya melakukan dosa, kesalahan karena kebodohan saya, suatu hari saya diundang di daerah Taman Surya, disuruh ngusir setan. Setannya tidak keluar dan mengetawain saya, mentertawakan saya, dan saya pulang nangis, jerit sama Tuhan. Saya tahu Roh Kudus sebenarnya tidak ninggalin saya. Roh Kudus tidak mau kerja di saya karena saya melakukan banyak hal yang fatal, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Urapan sampai hari ini pun nggak jalan saya, kesembuhan juga nggak jalan. Kenapa saya mesti ngomong keras? Jangan pernah ngalamin apa yang saya alamin, sakit ketika Tuhan tidak pernah menyertai kita lagi. Apa fungsinya kalau kita nggak punya Tuhan? Apa fungsinya? Apa gunanya kita ini kalau nggak kenal Tuhan? Tuhan nggak menyertai kita, nothing. Apa yang kita kerjakan tuh nol, nggak ada kuasanya sama sekali, nggak ada nilainya sama sekali. Hidup kita nol, nggak ada kuasa, nggak ada powernya, nggak ada otoritasnya sama sekali. Makanya kita kenapa mesti kenalin Tuhan sungguh-sungguh, kenal Tuhan sungguh-sungguh. Perjalanan mengenal Tuhan, perjalanan setiap hari, setiap menit. Nggak usah mikirin apa-apa kalau lagi kosong, nggak usah membayangin yang aneh-aneh. Coba ngomong sama Tuhan. Tuhan ngomong, bercakap-cakap. Seperti Ibu Fani pernah bercakap-cakap sama Tuhan. Mungkin di dapur, mungkin di tempat tidur, mungkin di kamar mandi, mungkin di mana, di mobil, dimanapun ngomong sama Tuhan. Bercakap-cakap, ngobrol. Karena dia kalau ngobrol sama seperti kita kenalin dia sebagai Bapa. Nah, ngobrol, Tuhan, aku melakukan ini, Tuhan, aku pingin begini, kira-kira kau izinkan apa enggak, Tuhan, aku kira-kira ini udah berjalan di dalam kehendak-Mu apa enggak, Tuhan, ajarin aku kenal Engkau. Ngomong sama Roh Kudus ajarin aku. Hanya pribadi Roh Kudus yang bisa membuat pribadi Allah itu nyata dalam hidup kita. Hanya pribadi Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah rohnya Allah sendiri. Dia ngerti isi hatinya Bapak sendiri. Dia akan membuat Yesus begitu real. Hanya Roh Kudus yang bisa mengajarin kita banyak berdoa. Ngomong sama Roh Kudus, ajarin aku tuh kenal Tuhan. Roh Kudus ajarin aku tuh berdoa, aku nggak tahu caranya berdoa. Ajarin aku mengenal Engkau tuh gimana sih caranya.
Ajarin aku tuh aku tuh membaca Alkitab itu gimana, karena Alkitab ini yang nulis Roh Kudus, melalui diilhamkan Roh Kudus melalui hamba-hamba Tuhan, melalui Daud tulis, dia tulis kitab Mazmur, melalui Musa kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Musa tulis, dari Perjanjian Baru 3/4-nya Paulus tulis, melalui ilham Roh Kudus. Makanya ajarin Roh Kudus aku untuk belajar firman ini, supaya aku tuh kenal Engkau, supaya aku bisa menggantungkan seluruh hidup saya itu kepadamu, kepercayaan saya. Orang kalau ngalami begitu, ngalamin tekanan, masalah, kekhawatiran, tidak akan bisa menyentuh. Sekalipun kita ada khawatir, tapi kekhawatiran tidak akan menyentuh. Khawatir itu wajar, tapi kekhawatiran itu yang tidak wajar. Khawatir yang terlalu mengontrol itu namanya kekhawatiran. Marah itu bisa, semua orang bisa marah, tapi amarah itu yang nggak bisa. Karena apa? Karena udah kenal Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan dosa kalau kita kenal Tuhan? Bagaimana saya mau selingkuh kalau karena saya selalu menyayangi istri saya nggak mau dia luka, saya nggak mau dia sakit, saya nggak mau dia terluka perasaannya. Saya meski jagain supaya saya tetap cinta sama dia dan dia tidak terluka dengan saya. Saya tidak mau main perempuan siapapun juga. Karena saya kenalin istri saya. Kita kenal Tuhan pun juga sama. Kita jagain hati kita dengan Tuhan. Kita jagain hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita itu membuat dia itu terluka. Jangan sampai dia itu terluka. Jangan-jangan saya melakukan ini Tuhan gak suka. Tahu nggak? Kalau istri kita tahu bahwa kita ini gak suka sesuatu, pasangan hidup kita, dia nggak senang kita melakukan hal sesuatu yang dia nggak demen, terus kita lakukan, dia kan marah kan? Betul apa nggak? Kalau dia nggak marah, karena dia nggak berani marah sama kita, dia diemin kita kan? Bener apa nggak? Betul apa nggak? Kita harus jaga. Tahu nggak di Alkitab ditulis juga seperti ini? Tahu nggak kamu bahwa hubungan Kristus dengan jemaatnya itu seperti hubungan suami istri? Rahasia ini besar, bahwa hubungan Kristus dengan jemaat seperti hubungan suami dengan istri. Ada ayatnya seperti itu. Kenapa? Seperti tadi itu loh, kalau kita jagain, bangun hubungan yang baik dengan istri kita, kita juga akan tahu, oh ternyata Tuhan tuh hubungannya kita mesti jagain seperti kita hubungan suami istri, supaya pasangan hidup kita ini tidak terluka itu loh. Jangan-jangan sampai kita melakukan hal yang gak sukain Tuhan, tiba-tiba Tuhan terluka dengan perlakuan apa yang sikap kita. Kita ngakunya cinta Tuhan, tapi kita tidak pernah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu namanya bohong. Kita ngaku hidup bergaul dengan suami istri bertahun-tahun, tapi kita nggak pernah konseling, itu perkawinannya berantakan kok. Betul apa enggak? Kalau kita punya hubungan baik suami dengan istri, pasti hubungannya itu intens, komunikasinya intens. Betul? Kalau hubungan suami ini tidak harmonis, nggak komunikasinya nggak bagus, pasti nggak lama kemudian dia pasti ada masalah dan ribut besar dan bisa cerai. Pasti itu. Kita ngaku cinta Tuhan, kita ngaku kenal Tuhan, tapi kita tidak punya hubungan, itu namanya bohong. Makanya kita mesti kenalin Tuhan. Kenalin Tuhan, tadi udah bilang meski diwajibkan, mesti belajar, baca ini. Pak, mata saya udah kurang, dengerin khotbah, pengajaran yang bagus. Saya malas baca, dengerin Alkitab yang audio bisa kok. Kalau nggak tahu, nanti bilang sama saya copy di CD. Saya bisa lakukan itu. Kalau CD nggak ada, pakai flash disk, pakai handphonenya juga bisa copy di laptop, bisa. Nggak ada alasan untuk kita nggak belajar firman. Nggak ada alasan untuk kita nggak kenal Tuhan. Amin. Kenapa saya ngomong, kenapa kok jadi hamba Tuhan itu kok bisa keras begini? Saya tidak mau apa yang saya alami itu dilakukan jemaat-jemaat, orang-orang sesama teman sesama hamba Tuhan itu ngalami apa yang saya alami. Terlalu sakit. Ditinggal Tuhan itu sakit, sedih, nggak punya apa-apa rasanya, nggak ada harganya. Hidup itu meaningless, nggak ada artinya. Saya baru tahu kenapa Daud waktu dia melakukan dosa berzina dan membunuh suaminya Batsheba, Uria, betul. Dan dia jerit kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan, jangan pernah kau ambil rohmu daripadaku. Saya tahu itu perasaannya Daud tuh
rasanya kayak apa karena saya pernah ngalami. Bayangin, saya pelayanan ke sebuah keliling Sumatera, keliling Jawa, pelayan terjadi pelemahan di mana, dan suatu hari saya bikin dosa dan orang pada kerja sama sekali. Saya tangking setan-setannya ketawa sama saya pulang nangis, jerit-jeritan sama saya, jerit-jeritan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saya tahu saya salah, saya nggak mau kau tinggalkan lagi. Tahu nggak? Dan saya tahu persis kenapa Daud jerit sama Tuhan ketika nggak mau melakukan dosa lagi, dan dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan benar-benar minta dipulihkan karena dia belajar sama pemimpinnya yang terdahulu namanya Saul, dan roh Tuhan meninggalkan Saul dan dia rasuk roh jahat. Kita tuh mesti kenalin Tuhan tuh setiap hari, belajar terus. Saya pun juga masih belajar, saya jauh dari kesempurnaan, banyak kelemahannya ya. Belajar, kita sama-sama belajar kenalin Tuhan. Kenalin Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan, ditempa masalah, ditempa tekanan, ditempa himpitan, dia tahu karena dia kenalin Allah yang saya layani itu seperti apa. Tidak akan pernah goyang. Difitnah, tidak akan pernah kepahitan. Dicaci maki, tidak akan pernah membalas. Dituduh, dia akan diam dan izinkan Tuhan menjelaskan segala sesuatunya. Orang yang kenal Tuhan itu mengalaminya, harus mengalami seperti itu. Dia tidak fokus pada dirinya, tapi dia fokus bagaimana Tuhan memakai hidup saya. Minggu kemarin kita belajar tentang Esther. Esther itu sebelum bisa memikat hati raja, dia diproses selama setahun, dilulurin, makanya diatur, direndam pakai wewangian, supaya waktu pertemuan pertama, bahkan cara jalannya, cara ngomongnya, caranya bersikap itu diatur waktu menghadap raja, supaya waktu raja melihat, kesan pertamanya bilang, ini orang yang bisa saya percaya. Dia bilang, ini cocok nggak jadi? Kalau kita cari suami atau cari pasangan hidup kan, ini cocok nggak kita jadi anak-anak buat jadi papa buat anak-anak saya, jadi mama buat anak-anak saya, cocok nggak? Kira-kira setia? Tuhan pingin kasih Tuhan itu sama rata, kasihnya Tuhan itu sama. Tapi Tuhan punya orang-orang yang difavoritkan, orang punya favor lebih, karena dia kenal di Tuhan. Kita pernah belajar di Alkitab ini ya, semua nama-nama besar, semua nabi-nabi besar, semua nama yang ditulis di Alkitab ini, dia muncul ke permukaan karena dia melakukan hal yang berbeda dengan yang lain. Dia adalah orang-orang favoritnya Tuhan. Tapi kalau kita selidikin latar belakangnya, hidupnya enggak semua bener loh. Semuanya ngaco loh. Artinya ada pengharapan dalam hidup kita ini. Tuhan tuh nggak cari orang bener, tapi Tuhan cari orang yang hatinya siap dibentuk, diproses, dan mau kenalin Tuhan, mau cari Tuhan sungguh-sungguh dengan dia. Tuhan lebih tertarik sama orang yang mau bertobat daripada orang yang keras kepala, bantah maunya sendiri, nggak bisa didik, nggak bisa diajari. Pas ini ngomongin bagaimana Tuhan mau percaya. Kita orang-orang di sini kan mau belajar sama-sama. Saya pun juga sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar kenalin Tuhan sampai kita real percaya bahwa Tuhan yang saya layani, bahwa Tuhan yang saya sembah, saya kenal dia siang dan malam. Kalau hari ini saya mengalami masalah seperti ini, saya tahu Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada di samping saya. Tahu nggak ketika kita coba teriak sama Tuhan, seakan-akan Tuhan nggak jawab. Kita nyembah Tuhan, seakan-akan Tuhan jauh dari kita. Kita menghadapi masalah seakan sendiri, nggak ada pertolongan Tuhan. Tahu nggak? Sebenarnya Tuhan ada di samping kita. Setiap hari di samping kita, dia ngeliatin apa yang kita lakukan, sikap kita, kelakuan kita, cara kita mengambil keputusan. Dia ada di samping kita, menyertain kita. Kita mesti kenalin dia sampai dia begitu real dan nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya dorong, saya tidak hanya dorong, saya tendang nih maju ke depan. Harus mengalami level yang berbeda dengan yang lain. Hidup kita harus berbeda dan di atas rata-rata daripada orang lain. Daniel tidak akan jadi Daniel kalau dia tidak mengambil keputusan yang berbeda dari orang-orang sejamannya. Betul? Yosua tidak akan jadi Yosua yang dipercayakan Tuhan memimpin bangsa Israel kalau dia tidak jadi Yosua yang waktu Musa nyari Tuhan, dia tetap tinggal di bukit. Seperti Musa turun, dia ingin kenali yang Tuhan, yang Musa yang dia sembah. Paulus tidak akan jadi Paulus kalau dia tidak bertobat, kenal Tuhan dan dicari Tuhan sungguh-sungguh.
Petrus pun juga sama. Petrus tidak akan jadi Petrus yang sekali khotbah 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat, 10.000 orang bertobat. Kuasanya begitu real dan nyata. Dulunya Petrus seperti apa? Tukang nyangkal Tuhan, terlalu mengecewakan Tuhan. Kita ini kayak apa? Kita itu sama kelakuan kita. Kita tadi dibilang dari hidup kita itu tidak ada yang baik. Semuanya jelek. Semua yang keluar dari tubuh kita itu nggak ada yang baik. Jelek semuanya. Dari mata kita keluar jelek. Dari mulut kita bau juga nggak yang jelek. Keringat kita juga bau. Semuanya nggak ada yang baik. Tapi ketika Tuhan, kita ini kenal Tuhan, ada bau keharuman yang keluar. Orang lain bisa taste, orang lain bisa rasain. Kita harus mengalami seperti itu. Baru hidup kita itu berbeda. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu.